Jadi sebelum 25 Agustus, sebelum terjadi kerusuhan nasional itu, saya dipanggil mantan Panglima TNI di Jogja. Masya Allah, beliau sudah mendeteksi akan terjadi kerusuhan di Indonesia. Siapa aktornya? Geng Solo. Itu aktor intelektualnya. Kemudian buzzer-buzzernya PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai oleh Kaisang. Pendanaannya siapa? Riza Khalid, yang ngerampok Pertamina sampai 1.000 triliun. Luar biasa. Bahkan intelijen Presiden Prabowo membongkar pertemuan Riza Khalid di hotel di Kuala Lumpur. Terbongkar semuanya. Dia akan melakukan kudeta. Ternyata benar. Bahkan saya diberitahu oleh Pak Gatot itu rinci sekali, Ustaz, ini ada sabotase struktural yang dilakukan oleh Geng Solo. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat Gibran menjadi RI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas tentang kitab yang ditulis oleh Ibnu Khaldun rahimahullah, yang paling fenomenal, yaitu kitab Muqaddimah. Jadi Muqaddimahnya saja sudah terkenal, apalagi isinya. Jadi ini yang dikenal pertama kali itu Muqaddimahnya, pendahuluan. Ini ditulis oleh Ibnu Khaldun. Jadi karya fenomenal ini berisi tentang penyusunan sistematika filsafat dan sejarah. Beliau ini dikenal dengan bapak sosiolog Islam. Bahkan beliau juga dikenal bapak pendidikan Islam, Tarbiyatul Islamiyah. Dalam kitab Muqaddimah ini dijelaskan pandangan-pandangan beliau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat istimaiyah.
Termasuk di dalamnya juga dibahas tentang Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam. Jadi kitab Muqaddimah ini diterjemahkan dalam bahasa Turki. Itu tahun 1730 Masehi. Ada yang sudah lahir. 1730 Miladiyah. Itu kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Bahkan dunia barat juga menerjemahkan dalam bahasa Prancis tahun 1806 Miladiyah. Bahkan Jerman juga menerjemahkan kitab Muqaddimah ini tahun 1812. Kemudian Inggris diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 1957 Miladiyah. Sedangkan terjemahan yang cukup lengkap ke dalam bahasa Prancis itu dilakukan tahun 1862 sampai 1865, dan ke dalam bahasa Turki itu 1870. Ini kitab Muqaddimah yang banyak membahas tentang sosiologi Islam. Jadi ada juga pendidikan, bagaimana penyelenggaraan sebuah negara, begitu juga istimaiyah tentang masyarakat Islam. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau dilihat dari biografinya, Ibnu Khaldun itu dilahirkan di Tunisia, kawasan Timur Tengah, ya. Pada tanggal 1 Ramadan, jadi lahirnya pas 1 Ramadan 1732 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Mei 1332 Miladiyah. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya. Abu Zaid itu nama panggilan di tengah-tengah keluarga beliau. Sedangkan Waliuddin itu adalah gelar yang diberikan kepadanya saat beliau menjabat sebagai qadhi, hakim, ya, di Mesir waktu itu. Jadi beliau jabatan beliau sebagai qadhi, hakim di Mesir. Selanjutnya beliau lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun. Itu. Dalam karyanya At-Ta'rif, Ibnu Khaldun menerangkan tentang dirinya dan garis keturunannya, jadi nasabnya, sebagai Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun, berasal dari keluarga Arab Hadramaut, berarti Yaman, dari Yaman. Jadi beliau adalah keturunan dari sahabat Rasulullah SAW bernama Wa'il bin Hujr dari kabilah Kindah. Jadi keturunan dari sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Khaldun ini secara luas dikenal sebagai peletak batu pertama, pelopor, dan sekaligus bapak ilmu sosiologi Islam dan sejarah sains. Dan beliau lebih dikenal lagi karena buku Muqaddimahnya, kitab yang ditulis pertama kali, Muqaddimah. Bahkan dunia barat itu menyebut Muqaddimah itu dengan sebutan prolegomena. Itu dikenal oleh dunia barat. Jadi ini tulisan ulama Islam, tapi benar-benar
jadi fenomenal di tengah orang-orang barat. Jadi benar-benar dijadikan rujukan dunia barat. Tidak hanya dunia Islam, tapi dunia barat juga menjadikan kitab ini menjadi rujukan. Jadi Ibnu Khaldun itu dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiolog Islam yang beliau hafal Quran itu sejak usia dini. Jadi SD itu sudah hafal Quran. Jadi hampir mirip dengan Imam Syafi'i. Tapi bukan juz 30 ya. 30 juz ini. Bukan juz 30. 30 juz ini Ibnu Khaldun. Sejak usia dini sudah hafal Quran. Beliau juga sebagai ahli politik Islam, siasat syariah, sebagaimana dua ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah itu disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu mensyarah kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Kemudian ada lagi Al-Imam Mawardi. Beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi beliau mengungkap tentang bagaimana Al-Quranul Karim, jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu benar-benar menjadi pijakan untuk mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Itu ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Bahkan pakar sejarah Universitas Indonesia, namanya siapa itu? Dia bukan jebolan pondok, orang sekuler itu. Profesor Anhar Gonggong yang rambutnya gondrong itu. Itu pakar sejarah Universitas Indonesia. Anhar Gonggong, Profesor Anhar Gonggong. Jadi ternyata kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Mawardi itu disyarah ya oleh Kartosuwiryo. Itu satu-satunya ulama Indonesia yang mensyarah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi itu Kartosuwiryo. Berarti Kartosuwiryo itu orang yang alim. Satu-satunya murid Haji Umar Said Cokroaminoto yang konsisten sampai beliau dieksekusi mati atas perintah Presiden Soekarno. Padahal Kartosuwiryo itu kan bersama dengan Soekarno meguru nyantri di rumahnya Haji Umar Said Cokroaminoto di Peneleh Gang 7 Surabaya. Soekarno, Kartosuwiryo sama Muso. Jadi satu kiai lahir 3 ideologi. Jadi Soekarno cenderung kepada ideologi nasionalis sekuler. Kemudian Muso cenderung pada ideologi komunis, sosialisme komunis. Kartosuwiryo konsisten pada ideologi Islam sampai beliau meninggal. Tapi sayangnya Pak, difitnah. Karena dulu itu kan belum ada HP, belum ada HP. Jadi ketika pasca perjanjian Renville dengan Belanda, itu kan diputuskan pasukan Siliwangi, Jawa Barat
harus ditarik ke ibu kota negara Republik Indonesia. Waktu itu ibu kota negara kita di Jogja. Nah, sehingga akhirnya Jawa Barat kosong. Nah, pada saat itu ada wartawan Tempo tanya kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Pak Dirman, kalau pasukan Siliwangi ditarik dari Jawa Barat ke ibu kota negara Yogyakarta, berarti Jawa Barat dijajah lagi oleh Belanda. Apa jawaban Panglima Besar Jenderal Sudirman? Tidak, kita naruh orang kita sendiri. Siapa? Kartosuwiryo diperintah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan gerilya selama 13 tahun menghadapi penjajah Belanda di Jawa Barat. Nah, itu ditulis oleh Bung Tomo tahun 70-an. Bung Tomo yang Radio RRI waktu peristiwa 10 November itu bikin buku, diterbitkan tahun 70-an. Jadi yang memerintah Kartosuwiryo untuk bergerilya ke Jawa Barat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tapi sebelum Pak Kartosuwiryo itu berangkat menuju Jawa Barat, beliau itu diminta untuk menjadi one man hand, wakil Menteri Pertahanan. Berarti Pak Kartosuwiryo itu kan orang penting dalam jabatan pemerintahan. Nah, tapi karena dulu itu tidak ada HP, sampai berita itu nyampe ke Presiden Soekarno, dianggap Kartosuwiryo berontak, gitu loh. Tidak mematuhi Presiden Soekarno. Padahal yang memerintah itu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, itu. Tapi akhirnya karena itu tadi fitnah, akhirnya Presiden Soekarno minta supaya Kartosuwiryo ditangkap. Itu. Sampai akhirnya dieksekusi mati. 12 tembakan di Pulau Ubi, Jakarta. Sampai Orde Baru, ya tetap fitnahnya berkembang. Apalagi yang jadi Panglima TNI waktu itu Jenderal LB Murdani. Langsung Pak, Jenderal LB Murdani itu kan sangat anti terhadap Islam. Sehingga akhirnya Jenderal LB Murdani di Cilangkap itu, markas besar Angkatan Darat itu, dibuat diorama. Jadi umat Islam itu kalau kita masuk ke Cilangkap itu, sudah umat Islam itu pemberontak. Itu saya dapat info itu langsung dari Kepala Bakin, yaitu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Beliau itu wasiat, tolong itu rubah itu diorama yang dibuat oleh Jenderal LB Murdani. Nah akhirnya alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Presiden Prabowo diangkat jadi presiden, Pak Prabowo ngangkat Dr. Fadlizon untuk menjadi Menteri Kebudayaan. Nah, Dr. Fadlizon, Menteri Kebudayaan kita sekarang ini, Pak Dr. Fadlizon, itu menyimpan 81 foto-foto perjuangan Kartosuwiryo. Sampai akhirnya di Jakarta, Profesor Anhar Gonggong ini melihat, diperlihatkan oleh Dr. Fadlizon 81 foto itu tadi. Akhirnya Profesor Anhar Gonggong ambil kesimpulan, ya Allah, saya salah. Ternyata 81 foto itu ternyata Kartosuwiryo itu pahlawan Islam sejati, bukan pemberontak. Tapi sudah kadung, ya kan, di buku-buku sejarah itu
Ya kan? Yang dibaca anak-anak kita SMP SMA itu. Kartosuwiryo, DITII, pemberontak, pengkhianat dan sebagainya. Jadi ini 81. Akhirnya saya beli itu Pak di Tokopedia itu. 81 foto yang dituliskan oleh Menteri Kebudayaan yang sekarang, Dr. Fadlizon. Itu kita dari foto itu saja sudah bisa mengambil kesimpulan beliau ini pahlawan Islam sejati. Nah itu. Makanya Dr. Fadlizon berubah sejarah itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ibnu Khaldun di samping sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistis. Ya. Jadi beliau juga dikenal dengan bapak ekonomi, ya, dengan ulama yang paham tentang ekonomi Islam. Bahkan jauh sebelum Adam Smith yang itu dijadikan sebagai pijakan ekonomi Barat, ya kan? Belum jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo itu mengumpulkan tentang teori-teori ekonominya. Itu Ibnu Khaldun sudah meletakkan dasar ekonomi Islam. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini sejarah kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, guru awal beliau itu adalah ayahnya sendiri. Ini gurunya itu ayahnya sendiri. Kemudian belajar membaca Al-Quran dalam usia sekitar 7 tahun sampai hafal 30 juz Al-Quran. Itu usia 7 tahun. Sama dengan Imam Syafi'i. Itu yang mengenalkan ayahnya sendiri, ayahnya Ibnu Khaldun. Kemudian beliau belajar lughah, belajar filsafat, ilmu mantik, aljabar, ilmu pasti, ilmu syar'i, hadis-hadis, ilmu hadis. Ini awal beliau mengenal Islam. Ilmu sejarah keilmuan beliau. Kemudian beliau bekerja di bidang politik, menjadi katib dan perencana Khita al-Mudallin kerajaan Islam waktu itu. Anggota Dewan Ilmu Pengetahuan. Bahkan beliau menjadi diplomat atau duta negara. Diplomat. Kemudian beliau menjadi Perdana Menteri. Pernah. Ibnu Khaldun juga pernah menjadi Perdana Menteri. Setelah itu fase ketiga, beliau sudah menapaki usia-usia tua, gitu ya. Beliau banyak menulis. 4 tahun beliau di Benteng Ibnu Salamah menulis kitab Al-Ikhbar dan Muqaddimah yang cukup dikenal ini. Kemudian 4 tahun di Tunisia untuk merevisi kitab Muqaddimah. 4 tahun Pak. Beliau merevisi kitab Muqaddimah. Kemudian sampai beliau mau meninggal, banyak beliau istilahnya kehidupannya untuk keilmuan, mengajar. Dalam masa ini Ibnu Khaldun mengajar di Universitas Al-Azhar dan dosen ilmu fikih Al-Maliki di Madrasah Al-Qimhiyah. Kemudian sampai terakhir sebelum wafat, beliau menjadi qadhi, hakim. Bahkan kadang-kadang mundur, kemudian diangkat lagi, sampai beliau wafat, terakhir beliau sebagai qadhi, hakim. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini Muqaddimah. Kesimpulan dari kitab Muqaddimah. Ini. Yang pertama, kata beliau, kemunduran
sebuah peradaban sama dengan kemunduran ilmu. Kemunduran peradaban sama dengan kemunduran ilmu. Ini kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Ini contoh konkret Indonesia. 10 tahun pada masa Presiden Jokowi, dia angkat pemilik perusahaan Gojek, coba, Nadiem Makarim. Kan Rasulullah sudah mengingatkan, ketika kita memberikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, Rasulullah menegaskan fantadir sa'ah, tunggulah kehancurannya. Nah, ini komisaris perusahaan Gojek disuruh bidangi pendidikan nasional, sehingga akhirnya muncullah kurikulum merdeka. Nah, itu apa yang terjadi? Ya Allah, selama 10 tahun ini anak-anak SMA lulus dari SMA itu sudah tidak bisa lagi diterima di lembaga pendidikan luar negeri. Sudah ditolak oleh luar negeri. Ini dampak daripada 10 tahun kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nah, ini rusak sudah. Bahkan kita bisa melihat tidak hanya pendidikannya diarahkan pada materialistik, ya kan? Jadi jarang sekali kita lihat, ya hanya mungkin pondok-pondok pesantren yang mengajarkan anak itu untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah, ya kan? Tapi dalam sistem pendidikan nasional sudah tidak lagi menjadikan ketuhanan yang Maha Esa menjadi pijakan. Tidak. Itu selama 10 tahun. Makanya bapak ibu-ibu kan pernah dengar kan, begitu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim launching, yaitu tentang roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Sudah tidak ada lagi agama. Agama dicampakkan. Ini benar-benar outputnya parah di Indonesia. Akhirnya sekarang kena batunya ini Nadiem Makarim. Kasus korupsi laptopnya. Nah itu. Jadi ini sudah lama sekali, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan anak-anak generasi Indonesia itu benar-benar disibukkan dengan game online. Kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online. Sementara orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu itu kan saya sering kali ditanya, Ustaz, Pak Prabowo itu omong tok gitu. omon. Tapi ternyata benar, ya kan? Jadi beliau itu cari momen. Beliau memberikan policy itu cari momen dulu. Kenapa? Mungkin banyak yang tanda-tanda, Ustaz, itu yang dijadikan menteri itu kan menteri Jokowi semua itu. Itu strategi Pak Prabowo dikarungi dulu. Dikarungi semua, dipantau, habis itu nanti bertahap del. Seperti itu.
Itu strateginya Pak Prabowo. Ternyata benar. Ya, saya dipanggil Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio di Jogja. Kemarin saya dipanggil lagi di Surabaya. Jadi sebelum 25 Agustus, sebelum terjadi kerusuhan nasional itu, saya dipanggil mantan Panglima TNI di Jogja. Masya Allah, beliau sudah mendeteksi akan terjadi kerusuhan di Indonesia. Siapa aktornya? Geng Solo. Itu aktor intelektualnya. Kemudian buzzer-buzzernya PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai oleh Kaisang. Nah, itu. Kemudian eksekutornya siapa? Brimob dan Densus 88. Pendanaannya siapa? Riza Khalid, yang ngerampok Pertamina sampai 1.000 triliun. Luar biasa. Ya. Bahkan intelijen Presiden Prabowo membongkar pertemuan Riza Khalid di hotel di Kuala Lumpur. Terbongkar semuanya. Dia akan melakukan kudeta. Ternyata benar. Bahkan saya diberitahu oleh Pak Gatot itu rinci sekali, Ustaz, ini ada sabotase struktural yang dilakukan oleh Geng Solo. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat Gibran menjadi RI 1. Strateginya apa? Mahasiswa harus jadi korban. Kalau mahasiswa yang jadi korban, gedung DPR menjadi sasaran utama seluruh Indonesia. Wa makar wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ternyata yang jadi korban ojo. Berubah. Bukan DPR, kemudian gedung DPR yang dijadikan sasaran, tapi markas Brimob, bahkan Polda Metro Jaya juga. Iya kan? Bahkan seluruh Indonesia, termasuk Polresta Malang, termasuk pos-pos alun-alun macam-macam, sampai disuhat macam-macam itu. Ya kan? Nah ini. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah itu banyak video-video yang itu istilahnya terlalu nemen nih, kenemenan anunya itu. Kok terlalu nampak gitu loh. Jadi anggota Brimob itu pakai seragam Maxim, seragam Grab, seragam Gojek. Setelah memprovokasi, ya kan? Memprovokasi, dia buang jaketnya, dia masuk ke kesatuannya. Jadi itu nampak di shooting itu, enggak tahu pinter yang nyoting itu ya. Jadi polisi, mobil polisi gitu ya, itu ditonjok Pak, sopir polisi ditonjok, dibuka pintunya, dihantam sana. Habis itu dia lari ke kesatuan Brimob. Jadi sandiwara, nampak itu. Terbongkar. Makanya Pak Prabowo langsung yang di Del Menko Polhukam Jenderal Budi Gunawan, kemudian Sri Mulyani, iya kan? Sri Mulyani, kemudian Budi Ari, iya kan? Judi online ini, kemudian Menpora, ya kan? Menpora, itu. Menpora. Jadi terbongkar semuanya, termasuk yang di Malang, Pak. Di Malang itu, ya Allah,
Kita dikumpulkan 168 bis itu masuk, diarahkan ke mana? Brimob itu sebelah timur kayaknya, di arah timur, ke arah timur. Itu 168 bis. Kalau per bisnya 40 orang, ini semua orang di luar Malang, bayaran semuanya. Akhirnya waktu itu kita dikumpulkan, tokoh-tokoh ulama Semalang Raya dikumpulkan. Akhirnya terdetek yang akan dihancurkan pertama kali gedung DPRD, Balai Kota, Bank BCA, Kayu Tangan, Polresta, Polsek Semalang Raya. Dan itu akan dilakukan dini hari sampai subuh. Dini hari sampai subuh. Alhamdulillah. Itu sudah terjadi. Tapi itu kan hari Senin. Semua murid-murid SD, SMP, SMA Semalang Raya diliburkan semuanya. Dan waktu itu sempat saya memberikan statement. Saya ingat pada saat sebelum pilkada, pilgub dan pilkada, Pak Jokowi minta kepada Presiden Prabowo 4 kota. Akhirnya diloloskan oleh Presiden Prabowo. 4 kota itu Surabaya, Khofifah, ya kan, Gerahadi, Gubernuran, kemudian Malang, Kediri, Madiun. Nah, saya waktu itu tak ingat-ingat ini ada apa, untuk apa. Ternyata untuk melakukan kudeta. Ternyata benar, Pak. Gerahadi dihancurkan. Tapi sebelum pilgub, Khofifah, Pangdam, Kapolda minta restu dulu ke Solo. Termasuk Pak Wahyu sama Heri, siapa namanya yang Ali Mutahirin, minta restu dulu ke Solo. Termasuk Kediri dan Madiun. Nah ini Pak, ternyata ada kaitan semuanya. Ya. Akhirnya alhamdulillah Presiden Prabowo memerintahkan kepada Panglima Divisi Kostrad Singosari untuk pengamanan Malang Raya langsung dipimpin langsung oleh Panglima Divisi Kostrad, Mayor Jenderal siapa itu? Polisi off. Bahkan sampai saya dapat info Polsek Dinoyo aja yang jaga Linmas. Jadi polisi off, semua tidak ada. Itu. Semua yang mengatur keamanan semua langsung prajurit, ribuan prajurit Kostrad. Alhamdulillah gagal penghancuran Malang Raya. Karena apa? Setelah Gerahadi, Kediri, gedung DPRD Kediri dihancurkan, itu target Malang ini akan dijadikan isu nasional untuk itu tadi lebih dahsyat lagi. Alhamdulillah gagal. Inilah ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Gagal akhirnya kudeta ya. Tapi akhirnya kita bisa tahu sekarang ini, ya kan? Alhamdulillah sekarang banyak yang grup-grup WA. Oh ya Ustaz, tiba ini benar. Tiba ini gak omon.
cari timing gitu. Cari timingnya. Balik lagi ke Ibnu Khaldun. Disintegrasi wawasan ilmu akibat sistem pendidikan sekuler liberal yang ini diterapkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun di Indonesia lewat Nadiem Makarim. Jadi kitab Muqaddimah ini jadi bahan muhasabah kita. Oh, ternyata di Indonesia apa yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun masuk. Gitu. Kemudian ambivalensi tujuan atau orientasi pendidikan. Gitu. Artinya tidak lagi al-khauf minallah tapi materialistik. Gitu. Kemudian umat Islam tidak menjadikan pendidikan sebagai sarana strategis untuk membangkitkan kembali peradaban Islam. Jadi cara membangun peradaban Islam itu pendidikan atau tarbiyatul Islamiyah ini jadikan sebagai sarana strategis. Tapi ternyata selama 10 tahun kemarin dihancurkan. Ini makanya analisis Ibnu Khaldun ini Masya Allah luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya percepat ya, karena waktunya sampai isya akhir ya. Contoh lagi ini, Ibnu Khaldun ngambil kesimpulan tanda-tanda kehancuran sebuah negara itu 3. Yang pertama, diawali dengan kedzaliman pemerintah yang tidak lagi mempedulikan hak dan kesejahteraan rakyatnya. Ini sudah terjadi di Indonesia. Yang kedua, sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Ini juga sudah terjadi di Indonesia. Mulai dari 800 petugas KPPS tanpa ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Pilpres 2019. Terus 300 lebih umat Islam yang protes di depan Bawaslu. Disiksa dengan cara yang sangat biadab. 52 orang dihilangkan. Tidak taunya sudah jadi mayat. Lanjut. 6 Laskar FPI. Peristiwa kilometer 50. Kemudian lanjut lagi sebelum peristiwa Bawaslu itu masih ada 3 anak kecil yang dijadikan bulan-bulanan oleh Brimob. Kemudian 6 Laskar FPI. Kemudian Stadion Kanjuruhan. Nah itu. Ini benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Bahkan Presiden Jokowi waktu itu memberikan keputusan policy hancurkan rest area kilometer 50 supaya tidak ada barang bukti. Begitu juga Stadion Kanjuruhan. Presiden Jokowi mengatakan hancurkan Stadion Kanjuruhan supaya tidak ada barang bukti. Bahkan sampai di sidang pengadilan Komandan Brimob diinfokan mati. Nah kalau Komandan Brimob testimoni di depan pengadilan, otomatis akan nyanyi kan, siapa yang memerintahkan saya? Nah itu. Sehingga akhirnya kesimpulan hakim, peristiwa Kanjuruhan yang salah bukan Brimob, yang salah bukan stadionnya, yang salah bukan pemain, yang salah adalah angin. Sehingga akhirnya masyarakat Malang Raya itu kapan angin ditangkap, kapan angin disidang, dan kapan angin di penjara. Berapa M itu Pak untuk ngamplopi Arema? M. Selesai. Ini kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Yang terakhir, kata Ibnu Khaldun, timbul rasa ketidakpuasan hukum dan aturan yang ada, dan situasi ini akan semakin parah bila kemudian terjadi iftirak, perpecahan di kalangan elit penguasa
yang kerap berbuntut pada disintegrasi bangsa dan memunculnya petty leader, pemimpin yang lemah. Makanya ketika saya diundang purnawirawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara 17 April di Jakarta, saya satu meja dengan mantan Menko Polhukam Jenderal Tejo. Usah di Indonesia ini ada the real presiden. Loh, apa Pak yang dimaksud the real presiden? Jadi ada presiden, ada the real presiden, ada yang presiden sebenarnya. Siapa presiden sebenarnya? Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan. Pak Jokowi itu proksi. Itu. Jadi saya tahu sendiri langsung, info langsung dari mantan Menko Polhukam Jenderal Tejo. Karena beliau jadi Menko Polhukam Morstad 2014. Jadi ini Pak. Jadi analisis Ibnu Khaldun, Masya Allah. Makanya kenapa kitab ini dijadikan rujukan oleh tidak hanya dunia Islam, seluruh dunia Barat. Tanda-tanda kehancuran negara. Nah, insya Allah bulan depan nanti kita akan bahas tentang bagaimana masyarakat dan negara yang kuat menurut Ibnu Khaldun. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.